Apple tengah bersiap meluncurkan ponsel terbarunya, yang konon akan mengusung nama iPhone 13. Jajaran iPhone ini akan diperkenalkan pada tanggal 14 September mendatang, dalam acara bertajuk California Streaming. Meski iPhone 13 belum diperkenalkan, rumor tentang iPhone 14 malah sudah muncul di dunia maya. Bahkan, informasi terkait iPhone 14 membuat heboh dan ramai dibicarakan di media sosial. Penyebabnya adalah mencuatnya bocoran gambar render 3D yang disebar oleh pembocor produk Apple kenamaan John Prosser dari Front Page Tech. John Prosser sendiri dikenal sebagai pembocor yang kerap akurat. Bahkan, berdasarkan situs web yang mendata keakuratan berbagai pembocor Apple, appletrack.com, tingkat akurasi informasi yang diumbar John sendiri, sejauh ini berkisar 74,3%. Menurut Prosser, iPhone 14 akan memiliki sejumlah peningkatan desain yang dinanti pengguna, salah satunya adalah digantikannya poni notch lebar ikonik, yang sudah ada sejak iPhone X, dengan modul punch hole yang ditempatkan di tengah atas layar. Hal ini sejalan dengan rumor yang dibagikan analis Apple, Ming-Chi Kuo, yang mengklaim bahwa iPhone yang dirilis pada 2022 mendatang, yakni iPhone 14, kemungkinan bakal mengusung modul punch hole. Selain notch, tonjolan kamera di iPhone 14 juga disinyalir bakal hilang. Sebab, dimensi ketebalan ponsel disebut akan dibuat lebih tebal dari biasanya. Lalu, modul kamera belakang, yang tampilannya sekilas mirip modul kamera iPhone 12 Pro, juga akan rata dengan cangkang ponsel dan akan dilapisi dengan pelindung kaca, sebagaimana ilustrasi gambar di video ini. Peningkatan lainnya mencakup bingkai iPhone 14 yang dibuat dari material titanium untuk pertama kalinya. Kemudian tombol volume dibuat membulat seperti di iPhone 4 atau iPhone 5, serta lubang speaker dengan desain yang diperbarui. John menambahkan bahwa desain keseluruhan iPhone 14 kemungkinan besar bakal identik dengan pendahulunya. Desain bingkainya, misalnya, konon masih akan tetap flat seperti iPhone 12 series. Sementara itu, untuk ukuran layarnya sendiri masih terbilang ideal dengan luas 6,06 inci. Hanya saja, yang menarik panelnya sudah didukung tipe Super Retina XDR OLED dan HDR10. Sehingga, bisa dipastikan kemampuan visual gambar dari layar pada Apple iPhone 14 ini semakin lebih tajam, jernih, dan memiliki kualitas HD, dan sangat sinematik. Hardware dan software pada spesifikasi Apple iPhone 14 ini tampaknya juga turut menjadi bagian yang akan kami ungkap secara mendalam dan rinci. Nah, salah satu yang menarik pada sistem dapur pacu dari spek Apple iPhone 14 ini adalah soal penggunaan chipset A16 Bionic dengan fabrikasi 4 nanometer. Kemudian, pada sistem permesinan dari Apple iPhone 14 juga sudah disokong oleh RAM besar, sehingga akan memicu kecepatan program yang jauh lebih agresif dan responsif. Sementara itu, tak lupa pilihan 3 varian memori internal pun turut ditawarkan. Antara lain mulai 64 GB, 128 GB, dan 256 GB. Sementara itu, untuk soal sistem operasionalnya sendiri, kabarnya Apple iPhone 14 ini akan disokong oleh iOS terbaru, yang syarat khas akan gaya iPhone series dengan menu yang cukup bersahabat. Lalu, dalam soal lain, kita juga akan turut berbicara mengenai spesifikasi Apple iPhone 14 dalam konteks kamera. Mengenai sisi kamera sendiri, Apple mengusung modul kamera yang sangat canggih dan memiliki fitur lengkap. Yang mana, spek Apple iPhone 14 kali ini membawa konsep dual kamera belakang yang masing-masing memiliki resolusi kamera utama dan kamera ultrawide. Serta ada kamera selfie, sayangnya tim kami belum mengetahui resolusinya. Di sisi lain, pada sisi kamera depannya, daya kualitas perekamannya juga cukup tinggi mencapai 4K, dan sudah dilengkapi Gyro Ace sebagai fitur gimbal untuk memaksimalkan performa gerak visual yang lebih smooth.
Beralih ke sektor lain, kami pun akan turut mengungkap sisi sektor konektivitas yang diusung oleh spesifikasi Apple iPhone 14. Seperti soal dukungan akses jaringannya yang mana pada spek Apple iPhone 14 ini sudah mendapat dukungan kecepatan 5G yang akan menjamin performa internet secara lebih agresif, baik untuk browsing maupun streaming video. Sementara itu, untuk fitur koneksi lain, rumornya dalam Apple iPhone 14 ini telah disokong oleh Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, USB Lightning dan USB 2.0. Yang disayangkan, pada sistem konektivitas dari perangkat buatan Apple ini sudah tidak menyediakan lubang audio 3,5 mm sebagai lubang kabel headset. Jadi, untuk pengguna yang ingin mendengarkan musik lewat headset, harus menggunakan model atau tipe headset Bluetooth. Sektor baterai, dari spesifikasi Apple iPhone 14 pun turut serta masuk dalam pembahasan. Ngomongin catu daya, kemungkinan baterainya diprediksi memiliki kapasitas daya besar, dan pengisi daya cepat super cepat. Dengan bekalan baterai tersebut, flagship ini diklaim sanggup bertahan dalam kurun waktu kurang lebih 13-17 jam, dalam sehari sesuai dengan frekuensi penggunanya. Terlepas mengenai berapa banderol harganya, saat ini, kami tidak menemukan informasi soal harganya, yang pasti flagship dari Apple ini bakal dibanderol seperti iPhone 13 sebelumnya. John menambahkan, iPhone 14 sendiri kemungkinan bakal meluncur September tahun depan, sama seperti kebiasaan Apple sebelumnya yang menggunakan bulan itu untuk peluncuran iPhone. Sekian pembahasan kami mengenai Apple iPhone 14 ini. Semoga menjadi referensi yang bermanfaat, dan sampai berjumpa kembali di kesempatan selanjutnya.